Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini izinkan saya Muhammad Abdul Aziz dengan NIM 20SA 2009 akan memberikan sebuah materi tentang bahasa pemrograman C Sharp. Kemudian di sini kita akan belajar pemrograman C Sharp menggunakan W3 School atau W3 School tutorial. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman. Untuk misalkan mau buka seperti ini, teman-teman bisa klik di Chrome browser intinya, maupun Chrome maupun eh, yang lain sebagainya. Kemudian di sini bisa cari saja W3 School. Kemudian akan muncul tampilan awal seperti ini. Kemudian bisa diklik yang W3 School Online Web Tutorial. Nah, di sini masuk ke tampilan awal. Nah, di sini itu pembelajaran tutorial bahasa pemrograman, baik itu HTML, CSS, kemudian JavaScript, Python, SQL, PHP, jQuery, kemudian ada Java, ada C++, dan lain sebagainya. Kemudian di sini saya akan menyampaikan materi yang berhubungan dengan C Sharp. Nah, kita klik yang C Sharp, kemudian akan masuk ke tampilan. Di sini saya akan membahas tentang sedikit, yaitu tentang boolean. Yang pertama tentang boolean. Kemudian di sini kita masuk ke dalam sisa boolean. Apa itu sisa boolean? Nah, di sini sisa boolean yaitu untuk menentukan tipe data yang bernilai yes or no. Yang pertama ada yes or no, ya atau tidak. Kemudian ada on atau off, or off, aktif atau mati. Kemudian yang sering dibahas yaitu true and false. Apa itu true and false? True and false yaitu tipe data boolean yang bernilai benar ataupun salah. Nah, true itu benar, kemudian or itu salah. Kemudian langsung masuk ke contohnya. Di sini ada contoh ya. Di sini example-nya ada ball. Di sini yaitu uh, tipe datanya yaitu boolean ya. Teman-teman, di sini is cup fun sama dengan true. Nah, di sini itu sebagai variabelnya. Di sini kita membuat variabelnya dulu, kemudian menentukan nilainya. Nilainya apa? Di sini nilainya dikasih true. Kemudian yang tipe data boolean selanjutnya itu menggunakan variabel is fish tasty. Kemudian nilainya yaitu false atau salah. Kemudian di konsol write line akan ditampilkan ya atau dicetak, maka memanggil variabelnya yang tadi udah dibuat atau udah diisi. Maka di sini nanti outputnya akan bernilai true. Kemudian yang konsol write line is face tasty. Kemudian di sini akan bernilai false. Kalau misalkan teman-teman ingin melihat outputnya, di sini ada try it yourself. Kemudian bisa diklik aja. Nanti langsung masuk ke web yang selanjutnya yaitu di sini hasilnya. Sebentar, di sini internet agak sedikit lawless ya. Kemudian di sini ada outputnya. Nah, di sini outputnya bernilai true and false. Kemudian jika ingin dicoba di Microsoft Visual Studio 2010, nah di sini bisa langsung dicoba. Misalkan ya, di sini kita akan mencoba menggunakan tipe datanya boolean. Kemudian variabelnya misalkan di sini menggunakan variabel coba. Kemudian sama dengan true. Oke, kemudian ditampilkan menggunakan konsol write line. Nah, kemudian di sini kita panggil coba, kemudian tutup kurung, kemudian kita kasih tanda titik koma. Kemudian untuk run, kita run coba ya. Nah, di sini akan muncul hasilnya. Bentar loading. Bentar. Nah, tadi. Nah, di sini sebentar di sini. Nah, di sini akan muncul bernilai true karena di sini kita menggunakan boolean, tipe datanya boolean, kemudian variabelnya bernilai true. Kemudian dicetak maka munculnya true. Nah, sesuai dengan variabel yang sudah dibuat di sini.
Kemudian yang selanjutnya yaitu contoh yang selanjutnya ada boolean expression. Nah, di sini ada ekspresi lebih dari ataupun equal to atau sama dengan itu. Kemudian di sini contohnya ada, bisa dicoba di sini ya. Sebentar, kita coba di sini. Misalkan di sini menggunakan nilainya tadi berapa? In dan y ya. In x dan in y. Nah, di sini ya, teman-teman. Bisa dicoba saja di sini in x sama dengan misalkan 20, kemudian in y sama dengan 10 ya. Kemudian konsol write line y x lebih dari y, tutup kurung, kemudian kita run coba ya. Nah, di sini munculnya true. Kenapa true? Karena di sini hasilnya benar. Nah, ini kan di sini membuktikan bahwasannya x sama dengan 20 lebih dari y sama dengan 10. Di sini ditampilkan menggunakan console write line. Nah, di sini ya. Maka hasilnya bernilai true. Nah, misalkan kita coba untuk menampilkan yang false ya. Di sini tinggal kita ganti. Di sini misal kita ganti 30. Kemudian kita jalankan atau kita run. Tunggu, run. Kemudian di sini akan muncul false atau salah gitu. Oke. Kemudian yang sama dengan. Nah, di sini misal contohnya x 20. Kemudian di sini konsol. Kemudian di sini misalkan in-nya yang y kita ganti sama dengan 40. Jangan kebanyakan, 10 saja. Oke, misal pakai konsol write line, kemudian x sama dengan y. Kemudian konsol untuk menampilkan yang bernilai true, misalkan konsol write line dalam kurung x sama dengan x. Misalkan di sini ya x sama dengan 20 ya. Coba kita run. Harusnya di sini langsung muncul ya. Nah, di sini yang atas munculnya false. Kenapa false? Karena x 20 itu tidak sama dengan y sama dengan 10. Kemudian kenapa di sini benar? Karena x-nya 20 itu sama dengan 20 ya. Oke. Di sini boolean sudah selesai. Kemudian kita lanjut lagi ke if else. Baik. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang if else. Nah, if else di sini yaitu kemudian condition and if statement yaitu kondisi dan pernyataan if. Nah, di sini ada less than yang pertama yaitu ada A kurang dari B, kemudian ada A kurang dari sama dengan B, kemudian ada A lebih dari B, kemudian A ada lebih dari sama dengan B, kemudian A sama dengan B, kemudian A tidak sama dengan B. Kemudian untuk C# hash the following conditional statement-nya yaitu di sini ada if, else if, kemudian switch. Nah, apa itu if, use if? Use if ini digunakan untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi. Kemudian jika kondisinya bernilai true atau benar. Kemudian use else yaitu untuk menentukan blok kode yang akan dieksekusi, sama ya, sama kayak yang di atas. Akan tetapi di sini nilainya yang bernilai
false atau salah. Kemudian use else if. Nah, di sini untuk menentukan kondisi baru yang akan diuji. Nah, di sini ada new condition. Nah, di sini untuk menentukan kondisi yang baru. Akan tetapi di sini nilainya false atau salah. Kemudian use switch to specify many alternative block. Di sini yaitu untuk menentukan banyak blok kode alternatif yang akan dieksekusi. Nah, kemudian di sini ada the if statement. Yang pertama yaitu contohnya untuk menentukan yang bernilai true. Nah, di sini ya, bernilai true. Nah, di sini contoh yang pertama yaitu if example-nya yaitu if jika 20 lebih dari sama dengan lebih dari 18. Nah, di sini akan ditampilkan console write line. Akan dicetak atau ditampilkan 20 is greater than 18. 20 lebih dari 18. Nah, di sini. Nah, ini juga bisa dicoba di Microsoft Visual Studio 2010. Nah, tapi di sini saya sampaikan sekilas saja ya, karena ini masih cukup mudah yang tentang kondisi dan pernyataan if. Nah, di sini juga ada yang X sama dengan 20, kemudian Y sama dengan 18. Kemudian if jika X lebih dari Y. Kemudian di sini udah benar ya, 20 lebih dari 18. Maka hasilnya bernilai true. Kemudian the else statement, jika if condition, jika if-nya itu benar, kemudian else. Nah, else di sini yaitu bernilai salah untuk sama aja untuk menyeleksi. Contohnya di sini ada in time 20, kemudian if jika waktunya itu kurang dari 18, console write line itu akan muncul uh, good day ya teman-teman. Kalau misalkan jika salah maka akan muncul console write line-nya itu good evening. Nah, seperti itu. Nah, di sini bisa ditampilkan saja ya. Oke, di sini munculnya apa? Good evening. Karena di sini 20 kurang dari 18. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada the else if statement. Nah, di sini ada kondisi yang baru untuk menentukan kondisi baru yang bernilai false atau salah. Sama aja kayak else. Else itu untuk kondisi yang sudah ada namun nilainya yang salah. Nah, untuk di sini sama menggunakan contoh yang tadi in time-nya itu 22. Kemudian if time-nya itu kurang dari 10. Kemudian console write line jika waktu kurang dari 10, maka console write line akan muncul good morning. Nah, di sini time-nya misalkan 22 kurang dari 10, maka di sini akan muncul good morning. Kemudian jika kondisi yang baru ini ditentukan jika eh, salah time kurang dari 20, maka akan muncul console write line good day. Kemudian else, nah di sini jika salah lagi, maka nah di sini itu else if itu untuk kondisi baru. Kondisi baru yang ditentukan yang akan diuji. Eh, di sini juga nilainya false. Kemudian else di sini nilainya false atau salah console write line. Kemudian jika salah maka console write line akan tampil good evening. Nah, di sini saya sudah menuliskan di sini. Nah, di sini sudah dituliskan in time 22 kemudian kurang dari 10. Nah, di sini bisa kita run ya, teman-teman. Kita run. Oke, sebentar. Nah, di sini munculnya yaitu good evening karena di sini 22 itu kurang dari 10. Oke. Kemudian yang selanjutnya kita akan masuk ke materi switch. Apa itu switch? Nah, di sini switch yaitu sebuah pernyataan untuk memilih salah satu dari banyak blok kode yang akan dieksekusi. Kemudian di sini sintaknya yaitu ada switch expression. Ekspresi switchnya yaitu cache, diawali dengan cache. Kemudian X di sini yaitu nanti bisa diisi satu, kemudian ada cache 2, kemudian ada cache 3 dan seterusnya. Nah, kemudian di sini
Contohnya yaitu ada untuk menentukan hari ya. Di sini in day sama dengan 4. Nah, dari di sini tadi variabel, kemudian in itu tipe datanya in, kemudian kita membuat variabel baru, di sini dengan nama day atau hari, kemudian sama dengan 4. Nah, 4 di sini yaitu cache dari ini. Untuk menampilkan cache yang ada di sini. Kalau misalnya di sini day-nya sama dengan 4, maka cache yang akan ditampilkan itu yang ada di cache 4. Nah, di sini yaitu Tuesday. Nah, switch day, kemudian di sini buat switch, kemudian dalam kurung variabel yang akan ditampilkan. Kemudian di sini case 1 diawali dengan case 1. Case 1 isinya ada Monday, case 2 ada Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday, Saturday, dan Sunday. Nah, di sini sampai case 7. Tapi nanti ketika di run maka akan muncul output dari sesuai dengan indeks atau cache yang sudah dituliskan di sini ya. Nah, misalkan uh, kita run di sini. Oke, di webnya langsung kita run, maka akan munculnya Tuesday. Tuesday ini sesuai dengan cache yang ada di cache 4. Nah, oke, seperti itu. Contoh yang lain di sini saya sudah membuatnya itu. Di sini untuk memilih program studi ya di sini. Di sini sama seperti tadi. Nah, in prodi. Nah, nama variabelnya di sini ada prodi atau program studi. Kemudian di sini saya akan menampilkan output dengan outputan sistem informasi yang ada di cache 2. Nah, di sini maka tuliskan cache-nya yaitu 2, kemudian switch prodi. Nah, di sini untuk menampilkan cache yang ada di nomor 2 atau cache dari variabel di sini. Kemudian cache 1 di sini ada console write line informatika, kemudian ada sistem informasi, kemudian konsol write line dan teknologi informasi. Nah, di sini ketika di run maka akan muncul sistem informasi karena uh, di sini variabelnya sama dengan 2. Nah, case-nya yaitu 2. Kemudian yang selanjutnya yaitu lanjut the break keyword. Nah, break keyword di sini yaitu untuk menghentikan switch. Nah, switch di sini. Nah, di sini ada case 1, nah, case 1, console write line Monday. Nah, di sini ada break. Ketika di sini di break maka tidak akan bisa lanjut lagi atau stop di sini. Kalau misalkan mau lanjut kita tuliskan di sini continue. Oke. Yang selanjutnya ada the default keyword. Nah, di sini ketika ada default, maka secara otomatis teman-teman tahu sendiri ya, ketika ada default, maka secara otomatis yang ditampilkan itu sesuai default. Walaupun misalkan di sini cache-nya kita tuliskan 4, akan tapi di sini kan tidak ada cache yang nomor 4 ya. Nah, maka secara otomatis sesuai default yang muncul defaultnya yaitu di sini contohnya looking forward to the weekend. Nah, di sini. Misalkan yang tadi mau di default yang misalkan yang teknologi informasi, maka di sini case 3-nya itu diganti dengan default. Nah, kemudian bisa di run. Nah, di sini ya. Oke. Nah, di sini harusnya di sini munculnya teknologi informasi. Sebentar. In di sini default. So, kan di sini diisi 6 ya. Kemudian kita run. Kita running. Running. Nah, di sini akan muncul teknologi informasi. Karena yang di default itu program studinya teknologi informasi. Oke, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai while loop. While loop ini yang pertama yaitu loops. Loop dapat mengeksekusi blok kode selama kondisi tertentu tercapai. Kemudian kenapa menggunakan loops?
loop atau perulangan ya. Kemudian pengulangan berguna karena yang pertama save time atau menghemat waktu, kemudian reduce error atau mengurangi kesalahan, dan they make kode more readable atau membuat kode lebih mudah dibaca. Kemudian yang pertama yaitu while loop. While loop block of kode ya. Di sini akan bernilai true. Kemudian contohnya ada di sini. Di sini ada in, kemudian variabelnya sama dengan 0. Kemudian while di sini yaitu disesuaikan setidaknya sekali. Nah, kemudian i, variabelnya i kurang dari 5. Model console write line, kemudian nama variabelnya dimasukkan i. Kemudian i di sini ada tanda untuk loop atau perulangan. Nah, setiap kali diulang maka akan bertambah satu, tambah satu dan seterusnya. Misalkan di sini saya akan menggunakan perulangan di sini. Misalkan in ya in i sama dengan misalkan di sini 0, kemudian while-nya while i kurang dari 10 misalkan. Tutup. Kemudian console write line dalam kurung nama variabelnya i, kemudian i. Nah, coba kita run. Nah, itu masih ada. Sebentar. Nah, di sini akan diulang terus sampai kurang dari 10. Nah, di sini yang ditampilkan tidak sampai 10 ya, karena di sini variabelnya itu yang diulang itu i kurang dari sama dengan 10. Maka di sini akan terulang secara terus-menerus. Jadi ada 0, dari 0 indeksnya 0, kemudian 1, kemudian tambah 1 lagi 2, kemudian tambah 1 lagi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Kalau misalkan di sini i-nya variabel i-nya itu kurang dari misalkan 20, maka indeksnya itu sampai 19 dan seterusnya. Kemudian ada misalnya ada the do atau do or while loop. Nah, di sini menggunakan do while di sini yaitu disesuaikan setidaknya sekali, bahkan jika kondisinya salah. Nah, di sini kondisinya salah tetap di execute menjadi true. Nah, di sini ya misalkan yang tadi ditambahkan while i kurang dari 10 ya. Bentar. Di sini berarti ya. While i kurang dari 10. I kurang dari 10. Maka hasilnya akan sama seperti tadi. Kita run. Nah, di sini hasilnya akan sama karena duel di sini akan disesuaikan setidaknya sekali. Nah, kemudian bahkan jika kondisinya salah maka akan tetap di-execute itu. Oke, kemudian selanjutnya yaitu membahas for loop. For loop di sini yaitu untuk sama menggunakan perulangan ya. Kemudian ada for in i sama dengan 0, kemudian i kurang dari 5, i kemudian di sini plus 1 ya, i plus 1, kemudian console write line i. Hasilnya sama seperti tadi. Nah, akan muncul seperti yang while loop.
loop. Nah, di sini 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian yang selanjutnya yaitu di sini. Nah, di sini itu disesuaikan untuk loop atau perulangannya itu disesuaikan dengan variabelnya ya. Kalau misalkan di sini variabelnya itu kurang dari sama dengan 10, akan muncul seperti ini. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, di sini I sama dengan I plus 2, I sama dengan plus I plus 2. Nah, di sini maka secara otomatis, nah, I kurang dari sama dengan 10, maka ini akan muncul sampai 10 indeksnya ya. Akan tapi di sini kenapa dimulai dengan 2? Karena I-nya itu sama dengan 2. Nah, I plus 2. Di sini maka akan otomatis di sini outputnya 0, kemudian 2. Kemudian I plus 2. Nah, berarti variabelnya ditambah 2 dan seterusnya. 2 tambah 2, 4, kemudian 4 tambah 2, 6, kemudian 6 tambah 2, 8. Nah, kenapa berhenti di 10? Karena I. I-nya itu, variabel I-nya itu sama dengan I kurang dari sama dengan 10. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu the for each loop. Nah, di sini menggunakan string ya. String cars, Volvo, kemudian di sini ada variabel cars itu isinya ada Volvo, BMW, Ford, Mazda. Nah, for 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 each di sini yaitu string I in cars. Ya. Kemudian di sini perulangannya akan muncul ya, diulang ada Volvo, BMW, Ford dan Mazda. Seperti ini. Oke. Yang selanjutnya itu akan membahas tentang break and continue. Break di sini yaitu statement you should and earlier ya. Di sini sebenarnya break tadi sudah saya bahas di yang di switch ya. Nah, di sini itu ada break artinya untuk berhenti atau stop. Nah, di sini ya. Contohnya di sini ada untuk perulangan. Contoh yang pertama, nah di sini for in I sama dengan 0, kemudian I kurang dari 10, I tambah 1 ya. Nah, if jika I sama dengan 4, kemudian break. Nah, di sini jika ada di sini ada if jika I sama dengan 4, nah maka secara otomatis di sini outputnya akan berhenti sampai indeks yang keempat karena menggunakan break. Nah, contoh yang lain di sini saya sudah membuat yaitu sama menggunakan perulangan loop. Nah, for in I sama dengan 0, kemudian I-nya di sini yaitu kurang dari 15. Maka di sini akan muncul I-nya itu sampai 14. Indeksnya sampai 14 harusnya. Tapi di sini karena jika I sama dengan 4, nah kemudian di break. Di sini break stop ya. Berarti nanti secara otomatis ketika sudah di run outputnya itu hanya sampai 4 saja. Nah, kita coba run. Oke, kita tunggu ya. Di sini hanya muncul indeksnya yaitu sampai 3, nggak sampai 4. Atau nggak sampai 15 karena di sini kita break. Tuliskan ketika perintah break. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada continue. Continue yaitu untuk melanjutkan perulangannya. Nah, yang pertama di sini ya tadi kan kita sudah break ya. Kemudian misalkan di sini kita ganti dengan continue. Di sini kita ganti dengan continue. Nah, maka outputnya itu akan tampil yang ini. For yang ini nih, yang I, variabel I-nya itu kurang dari 15. Maka outputnya akan sampai 14. Karena di sini menggunakan perintah continue ya. Operator continue. Oke. Misal kita run. Kita run. Nah, di sini setelah kita menuliskan continue, maka secara otomatis loop atau perulangannya itu sampai dengan kurang dari 15, yakni sampai 14. Namun ketika tadi kita menuliskan break, maka jika I
sama dengan 4, maka outputnya itu akan sampai 3 saja karena di break atau di stop kan. Tapi kalau dilanjutkan atau dituliskan continue, maka secara otomatis itu variabel i-nya itu akan indeksnya akan muncul dari 0 sampai dengan 14 karena kurang dari 15. Oke, ini yang terakhir yaitu membahas tentang array. Oke, apa itu array? Array itu digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel dan mendeklarasikan variabel terpisah untuk setiap nilai. Kemudian langsung masuk ke contohnya saja, yaitu yang pertama access the element of an array. Yang pertama itu sini untuk menentukan datanya, yaitu yang pertama console write line cars. Nah, di sini sebelumnya di sini yaitu index ya. Untuk menuliskan indeks itu menggunakan square brackets. Nah, di sini yaitu kurung siku ya. Kurung siku. Nah, di sini. Contohnya di sini menggunakan kurung siku, string, kemudian kurung siku, cars, Volvo. Nah, di sini dalam kurung yaitu indeksnya berubah string ya. Indeksnya berubah string, ada Volvo. Indeksnya berisi string Volvo, ada Volvo, BMW, Ford, Mazda. Kemudian console write line cars, indeks 0. Nah, yang pertama ini indeks itu dimulai dari 0 ya. Teman-teman jangan lupa indeks itu dimulai dari 0. Kemudian di sini misalkan di run. Kenapa di sini outputnya Volvo? Karena di sini itu indeks cars indeksnya itu 0. Yang dituliskan di sini yang ditampilkan itu cars index yang enggak 0. Misal di sini kita ganti 1. Ketika di run maka akan muncul BMW. Nah, akan muncul BMW. Kenapa muncul BMW? Karena indeksnya itu 1. Nah, di sini indeks 0, kemudian indeks 1. Ini BMW indeks 1, kemudian Ford indeks 2, kemudian Mazda indeks yang ketiga. Oke. Yang selanjutnya, contohnya selanjutnya di sini misalkan saya menuliskan sebentar. Di sini saya misalkan menuliskan contoh ya. Contoh string kemudian siku. Misal di sini menggunakan prodi ya. Prodi bukan studi ya. Misal ada sistem informasi dan ada teknologi dan informatika ya. Ketika misal dan ada ilmu komunikasi misalkan ya, ilkom aja ya. Oke. Dan jangan lupa tutup kurungnya, tutup kurung awal, kemudian ketik, kemudian ada misalkan di sini tuliskan variabelnya prodi, kemudian di sini indeks nolnya ya, indeksnya akan dimulai dari 0 kan, tapi di sini saya isi indeks yang nolnya di default ya. Di sini saya isi misal bisnis digital. Oke. Kemudian konsol dicetak ya, kita cetak. Kemudian konsol write line, kemudian dalam kurung nama variabelnya prodi. Kemudian dalam kurung siku indeksnya, kemudian kita tutup. Kemudian coba kita run. Jadi oke, tunggu. Bentar. Di sini akan muncul bisnis digital. Kenapa munculnya bisnis digital?
Padahal tadi kan yang pertama contohnya yang sistem informasi itu menjadi indeks nol. Kemudian yang teknologi informasi itu indeks yang kedua, yang ke satu ya. Kemudian informatika indeks kedua, ilkom, ilkom ini harusnya ya, ilkom. Ini harusnya yang indeks ketiga. Nah, kenapa munculnya di sini bisnis digital uh, indeks nol, padahal di sini prodi indeks nol ya? Karena di sini saya udah menuliskan indeks yang ke nol itu bisnis digital. Misalkan di sini nggak ada misalkan di sini nggak ada prodi, kemudian di sini default indeks yang nggak nol itu bisnis digital, maka secara otomatis yang di sini yaitu sistem informasi itu menjadi indeks ke nol gitu. Misalkan kalau misalkan di sini indeks yang ke tiga ya, misalnya kita akan muncul indeks yang ketiga itu berarti akan muncul bentar, ilkom ya. Bentar, misalkan di sini indeks prodi yang satu misalnya. Kita run. Nah, di sini tetap akan muncul teknologi informasi. Di sini harusnya. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini contohnya di sini sama seperti tadi. Misalkan di sini kita ganti indeksnya satu, maka di sini akan munculnya itu Volvo ya teman-teman. Tapi karena di sini Opel ya, indeks yang nolnya itu Opel, maka yang Volvo itu tidak akan muncul. Tetap di sini dihitungnya itu indeks nol, kemudian indeks satu, indeks 2 dan 3. Dan di sini sama seperti tadi ya. Maka ketika menyebutkan di sini indeks satu, maka yang akan muncul itu teknologi informasi. Karena di sini sistem informasi itu masih dihitung indeks yang ke nol. Tuh. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada yang length di sini yaitu untuk mengetahui jumlah indeks. Nah, walaupun ini menggunakan string ya, maka di sini akan tetap diketahui jumlah indeksnya. Jumlah indeksnya itu ada 4 berarti ya. 1, 2, 3, 4. Tentunya itu 4. Kita run coba ya. Nah, di sini akan muncul 4. Misalkan coba kita tambah, misal tambah Avanza ya. Misalkan kita run, maka indeksnya akan muncul 5. Jumlah indeksnya itu 5. Oke. Oke, seperti itu ya teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa menjadi pembelajaran buat kita semuanya ya teman-teman. Uh, di sini saya juga masih sama-sama belajar. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, sekian. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.